Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya,
Kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, sembah Dia pagi hari ini. Amin. Kalau adalah pilihan setiap kami Tuhan di tempat ini, biar ini menjadi pernyataan dari setiap kami itu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
tak mau hidup kompromi lagi Tuhan. Memasuki tahun 2022 ini kami mau lebih berkomitmen lagi Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan dengan hidup kami. Kami mau mengucap syukur sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Oh yes Lord Jesus, Lord Jesus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Kiara batakara labaya kiara lababa baba baba baba. Kora baba baya kiara lababa baba. Kiara lababa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu
kami Tuhan. Biarlah kami berkata terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus berkata terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kebaikan-Mu Tuhan, hanya kebaikan-Mu yang menghidupi setiap kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekali lagi dan katakan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai dengan ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan urapi kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu di dalam mengatasi masalah-masalah yang hari ini sedang berdampak
di Indonesia ini Tuhan. Supaya firman yang kami dengar ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi senjata yang cukup kuat untuk menolak perkara-perkara yang akan membuat hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul kita harus mempersenjatai diri kita. Mengapa? Karena hari-hari ini pandemi sedang merebak kembali. Apa alasannya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kemudian kita harus berjaga-jaga. Nah, untuk menghadapi masalah yang seperti ini, di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus mempunyai satu pertahanan di dalam kehidupan kami sendiri. Kita harus memiliki senjata untuk mempertahankan kehidupan kita. Saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, Tuhan Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus membahas salah satu ajaran dasar dari iman Kristen, pembaharuan atau kelahiran rohani. Tanpa kelahiran rohani atau kelahiran baru ini, seorang tidak mungkin dapat melihat kerajaan Allah, yaitu menerima hidup yang kekal dan menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Karena itu katakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ayat ini
menyajikan 3 kebenaran mengenai jaminan orang percaya. Sebuah berita yang relevan bagi pembaca surat ini karena banyak di antaranya sedang menderita penganiayaan yang hebat. Seperti pandemi yang belum berakhir sampai dengan hari ini. 3 kebenaran itu adalah sebagai berikut. Saudara, perhatikan. Yang pertama adalah orang percaya dipelihara, dilindungi dalam kekuatan Allah terhadap semua kekuasaan kejahatan yang hendak menghancurkan kehidupan dan keselamatannya. Yesus adalah penyelamat. Yang kedua, syarat penting yang diperlukan untuk memperoleh perlindungan Allah ialah iman. Dengan iman, kita mempersenjatai diri kita sendiri. Dan Allah melindungi kita dengan kasih karunia-Nya. Bukannya bekerja sewenang-wenang, tetapi dengan iman. Seorang percaya itu mempersenjatai dirinya. Jadi iman merupakan senjata yang ada di dalam kehidupan kita. Demikianlah karena iman yang hidup di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah senjata perlindungan kita sekarang ini. Supaya kita terhindar dari serangan-serangan kuasa gelap. Seperti pandemi yang sedang menyerang hari-hari ini. Yang ketiga, sasaran pokok senjata perlindungan Allah oleh iman orang percaya adalah supaya kita memperoleh keselamatan kekal. Bukan asal keselamatan, tetapi keselamatan yang kekal. Inilah warisan kita. Dan tetap setia pada Kristus di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Karena ini akan memurnikan iman kita dan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan bagi Dia. Kita akan mengalami penderitaan, saudara-saudara. Tetapi mereka yang bersedia menderita bagi Kristus berarti mempersenjatai dirinya dan akan menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti kehendak Allah. Karena telah manunggal dengan Kristus. Telah manunggal dengan Kristus. Itulah senjata rohani kita. Inilah senjata kita. Sehingga daya tarik dosa dan pandemi menjadi tidak berarti. Dan kehendak Allah menjadi yang terpenting. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip rohani ini adalah senjata rohani kita. Sekali lagi senjata rohani kita. Anda harus mempersenjatai diri. Ini akan berlaku dalam kehidupan semua orang percaya. Menaati Allah, bahkan jika kita berarti mengalami penderitaan, ejekan atau penolakan akan memperkuat kita secara moral dan rohani. Dan kita juga akan menerima kasih karunia yang lebih besar dari Allah. Itulah senjata rohani kita. Karena itu Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, ikutilah menderita sebagai seorang prajurit. Sekali lagi, saudara. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia.
Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita perhatikan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Seperti tentara, mereka harus bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan. Seperti sedang berperang melawan kuasa-kuasa gelap musuhnya secara rohani. Dan dalam pengabdian kita sepenuhnya, sepenuh hati kita kepada Tuhan kita. Seorang prajurit dikasih senjata untuk berperang, yaitu firman Allah. Prajurit harus tangkas mempergunakan senjata yang Tuhan berikan untuk berperang. Mereka yang bertekun dan tetap bertahan di dalam iman, maka kesudahannya akan hidup memerintah dengan Kristus, Sang Komandan kita. Kristus pasti akan menggenapi janji-janjinya dan peringatan-peringatannya kepada kita. Kita harus setia karena kesetiaan ilahi adalah keselamatan bagi mereka yang tetap setia. Yang kedua, saudara, kesengsaraan sekarang ini sedang terjadi. Tapi Tuhan berfirman di dalam Lukas pasal yang ke-10. Tuhan mengatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ular dan kalajengking adalah istilah yang menggambarkan kekuatan yang paling berbahaya dan merupakan kejahatan rohani. Orang Kristen memiliki kuasa atas roh-roh jahat karena Kristus telah mengaruniakan kuasa kepada kita untuk menguasai kekuatan-kekuatan iblis. Orang Kristen adalah prajurit Allah. Kisah Rasul pasal yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini berarti kehidupan kekal. Markus 5 ayat 25 mengatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketiga itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi dari dirinya, atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, perhatikan saudara, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya. Saudara, sentuhan dan kehadiran Tuhan Yesus itulah yang terutama. Sentuhan dan kehadiran Tuhan Yesus itulah yang terutama. Sentuhannya berkuasa untuk menyembuhkan karena ia mengasihi kita. Dan ia adalah sumber kasih karunia dan kehidupan. Tanggung jawab kita dalam mendambakan kesembuhan adalah mendekatkan diri kita kepada Yesus serta hidup di hadapannya. Inilah iman yang sejati, yaitu mendambakan kesembuhan dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Itulah senjata rohani kita. Yang ketiga, saudara, kamu akan menjadi saksiku. Baptisan dalam Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan keefektifan, kesaksian, dan karena hubungan yang diperdalam, diperkuat dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai akibat kepenuhan Roh. Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus kepada kita. Yang keempat, menjadi seorang prajurit Allah. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian kata Paulus. Anda adalah prajurit Allah. Anda harus bersedia menghadapi kesulitan dan penderitaan serta berperan secara rohani dalam pengabdian sepenuh hati kita kepada Tuhan Yesus. Ini yang harus kita imani, ya, yaitu perhatikan bagian yang kelima, Anda tidak akan pernah kalah. Sekali lagi, bagian yang kelima ini adalah Anda tidak pernah kalah. Karena Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami
ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam kemenangannya. Di dalam kemenangannya. Berarti Anda tidak pernah kalah. Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai satu kemenangan dari trofi kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Melalui arak-arakan kemenangan ini, pengetahuan akan Kristus dan kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai suatu bau keharuman di hadapan Allah dan umat manusia. Kepada Allah, aroma ini menyenangkan. Kepada manusia, aroma ini mengakibatkan kehidupan. Yang keenam, Tuhan membawa kita di jalan kemenangan. Paulus menggambarkan orang percaya seperti seorang yang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan, diberi trofi kasih karunia Allah. Melalui arak-arakan kemenangan ini, iman akan Kristus dan bukti kehidupan orang Kristen percaya sudah ditebus. Karena itu Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, sebab inilah kasih karunia Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman yang bertumpu kepada keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali lagi saya mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang bertumpu pada keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah senjata kita. Anda harus mempersenjatai diri di dalam kehidupan ini. Inilah senjata yang mengalahkan dunia, yaitu adalah iman yang melihat realita abadi, mengalahkan kuasa-kuasa, dan mengalami kuasa Allah dan kasih Kristus sedemikian, sehingga kesenangan dunia yang berdosa, nilai-nilai sekular, cara-cara yang fasik, dan materialisme yang mementingkan dirinya sendiri, bukan saja tidak lagi menarik bagi kita, tetapi bahkan dilihat dengan rasa yang jijik, enggan, dan susah. Paulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12, ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu perintah kepada orang beriman, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebaikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ini adalah satu cerita di dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia mempunyai senjata, yaitu melakukan kehendak Allah. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya
memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Kita tidak memperoleh hukum perjanjian lama ya untuk pembebasan dosa, tetapi kita memperolehnya di dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari dosa. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Daud sebagai raja adalah suatu pelayanan kepada orang-orang pada zamannya untuk menurut kehendak Allah. Ketika mati, ia dibaringkan di samping nenek moyangnya. Tetapi Yesus dibangkitkan Allah, bukannya dikuburkan di tempat penguburan nenek moyang. Ini adalah satu bukti bahwa Yesus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini adalah deklarasi Kristus dalam kemenangan. Jadi bukan hanya sakit saja, tetapi sampai kepada kematian pun dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Demikian juga orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan dan diangkat bersama-sama dengan Dia. Yudas mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah di dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Yudas, ini bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas saudara Tuhan Yesus. Saudara, dia mengatakan bahwa peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kapan? Hari ini, sekarang. Peliharalah. Peliharalah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup kekal. Hidup kekal artinya seperti apa yang telah dialami, seperti apa yang telah dilihat oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mati, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit. Masuk surga, diangkat naik, masuk ke surga. Itu hidup kekal. Demikian juga murid-muridnya akan mengalami hal yang sama seperti itu. Sebab ia mengajarkan sesuatu yang dia lakukan sendiri, yang dia peroleh sendiri dari Allah. Supaya ini diberikan kepada Anda. Sehingga Anda menjadi pemenang dalam setiap permasalahan dalam kehidupan di dunia ini. Orang percaya harus mempertahankan dan menyebarluaskan iman ini, serta melawan pandemi yang menyengsarakan dunia. Bagaimana cara kita melawannya? Pertama, dengan mempersenjatai diri dengan senjata Tuhan yang sudah diberikan, yaitu iman kita yang paling kudus. Iman adalah senjata Anda, senjata kita semuanya. Iman kepada Tuhan Yesus, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun yang akan mengalahkan kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah pandemi. Iman yang kudus adalah iman seorang yang sudah dilahirkan baru dan dibaptis oleh Roh Kudus. Ini menuntut agar kita mempelajari firman Allah setiap hari, sehingga kita mempunyai ketetapan yang teguh tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dalam roh. Kita harus berdoa dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus, yaitu dengan memohon Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun, menguasai, memelihara, dan memberi kuasa untuk berjuang dalam doa kita. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia datang pada murid-muridnya dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita menjadi bait daripada Roh Kudus.
Karena itu kita harus, bagian yang kedua, kita harus berdoa dalam roh. Kita harus berdoa untuk kemampuan yang diberikan Roh Kudus, yaitu dengan memohon Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun, menguasai, memelihara, dan memberi kuasa untuk berjuang dalam doa kita. Itu karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia mengilhami, dia menuntun, dia memelihara, dan dia memberi kuasa untuk berjuang dalam doa kita. Saudara, ini senjata kita. Luar biasa, Tuhan memberikan kepada kita, mempersenjatai kita luar dan dalam. Di dalam kita diberi Roh Kudus untuk melawan segala hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan yang menyebabkan kesengsaraan bagi setiap orang. Dari dalam dia memberikan kepada kita ilham. Keluar memberikan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita hancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu saudara, bagian yang ketiga, dengan tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah kepada kita, ketaatan yang setia kepada Allah dan firman-Nya harus menjadi ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat adalah dengan merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan dan kemuliaan abadi yang menyertai kedatangannya, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita suatu kehidupan yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Ini iman kita. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu, Tuhan berfirman di dalam Yohanes pasal yang keempat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Sebab, perhatikan saudara, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, kalau kita pikirkan dengan mendalam, orang Kristen dipelihara untuk memperoleh satu kehidupan kekal. Bukan hanya dipelihara di luar, di mana kita mengalami penyembuhan-penyembuhan atau persoalan-persoalan, tetapi juga di dalam kehidupan kita untuk memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, di dalam menghadapi masalah-masalah hari ini, terutama pandemi yang belum berakhir ini, persenjatai diri Anda, yaitu iman. Iman. Anda harus beriman untuk menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun juga persoalan yang Anda alami, maka di dalam nama Tuhan Yesus, persoalan yang menyebabkan kesusahan, penderitaan bagi kita akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberi sang penghibur hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Dia, Tuhan akan memberikan kepada Anda Roh Kudus untuk memperoleh kemenangan. Sebab Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan dan iman. Dengan iman inilah kita akan mengalahkan dunia. Saudara, jangan takut. Sebagai orang Kristen yang memperoleh kuasa dari Roh yang kudus, kita akan selalu mendapat kemenangan demi kemenangan.
saudara akan menang. Tetapi harus memiliki iman yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kepada kami senjata yang luar biasa. Bukan hanya yang ada di luar, tetapi yang di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami, memberi kuasa kepada kami, supaya kami mempergunakan iman kita, senjata kita untuk melawan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kami, seperti pandemi saat ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus, seluruh keluarga kami, istri kami, anak-anak kami seluruhnya serahkan di dalam tangan penguasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu, untuk penjagaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kurialaba shikara bala 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 bala. Inaralaba sekara bala 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 bala. Kami mengucap syukur Tuhan pada minggu ini, pada hari perhentian-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Biar Engkau layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang sudah ditabur pada minggu ini. Biarlah Tuhan firman yang ditabur boleh tumbuh di tanah yang subur dan berbuah lebat. Dan memberikan buah yang manis buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menguatkan kami. Membuat kami tetap tegar menghadapi hari-hari yang terakhir ini. Kami tidak akan pernah goyah. Kami akan tetap cinta Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah nama-Mu ditinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami beserta dengan keempat wakilnya, beserta dengan keluarga besarnya. Engkau yang menjaga, Engkau melindungi Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang luar biasa itu ada menaungi setiap keluarga lepas keluarga. Kami menyerahkan juga Tuhan gembala rayon kami Tuhan, gembala rayon 1E. Biarlah perlindungan Tuhan juga sempurna dalam hidup dia. Gembala-gembala ranting, gembala cabang, semua kami serahkan kepada Tuhan. Khususnya Bapak, kami berdoa buat gembala kami di GBI House of Happiness, Bapak Agus Sucipto dengan Mami Ambar. Jadikan mereka Tuhan menjadi teladan. Berikan mereka telinga seperti seorang murid untuk boleh mengerti apa yang Tuhan mau dilakukan untuk GBI House of Happiness. Biarlah GBI House of Happiness boleh menjadi wadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Itu boleh terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang beribadah di rumah-rumah secara online. Biarlah mereka juga terus bertumbuh. Tetap cinta Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Mazmur 91-Mu itu menaungi kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sedang susah Tuhan Engkau hibur, yang sedang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan. Biarlah kelepasan yang daripada Tuhan terjadi untuk setiap jemaat Tuhan. Mereka tetap mencintai Engkau di atas segalanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat Indonesia. Kami mau nyatakan shalom buat Indonesia. Biar Indonesia boleh diubah. Biarlah Pentakosta ketiga itu, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Indonesia. Menjadikan Indonesia menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia boleh mengenal-Mu. Dan mereka datang untuk memuji menyembah-Mu. Biarlah semua lidah mengaku, semua lutut bertelut memuji menyembah Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat dan syukur kami berikan hanya kepadamu. Dan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.